Baik, pemirsa Bisalah Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi Waalaikumsalam. hari ini, pada sore hari ini, menjelang berbuka puasa, kita bincang-bincang Bisalah Ramadan. Dalam tema hari ini, kita ada kedatangan Ustadz Suwandi melalui via Zoom. Baik Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas Bisalah Ramadan yaitu tema mudik. Karena mendekati Lebaran, mungkin ada sedikit materi dari Pak Ustadz, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. wa ta'ala bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemirsa Bisalah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa saat ini ibadah puasa yang kita jalani itu sudah memasuki di 21 Ramadan. Ini artinya bahwa ibadah Ramadan 20 hari telah kita lewati dan kita sudah berada pada fase 10 hari terakhir. Dan kebiasaan masyarakat kita di 10 terakhir Ramadan ini adalah puncak-puncaknya masyarakat kita melakukan mudik atau yang kita istilahkan pulang kampung. Ya. Orang yang jauh merantau pulang ke kampung, pulang ke desanya untuk berhari raya atau merayakan hari raya Idul Fitri di tanah kelahirannya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan mudik ini. Tentunya yang pertama itu adalah niat yang nawaitu kita benar, bahwa kita melakukan mudik itu semata-mata ingin melakukan satu perjalanan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan mudik itu merupakan bagian dari salah satu dalam Islam itu dinamakan safar atau perjalanan. Ya, perjalanan dalam kita melakukan mudik itu, niat kita itu harus lurus, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, perbaiki niat kita. Yang kedua, kita harus tetap menjaga stamina kita. Karena di dalam perjalanan itu biasanya kita diperhadapkan dengan kondisi fisik yang lelah, kondisi fisik yang capek dan lain sebagainya. Ini yang kita khawatirkan, kita kemudian menggugurkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sholat, ya. Padahal orang yang sabar, orang yang dalam perjalanan itu sholatnya itu bisa dijamak, ya, bisa dijamak, gitu. Sehingga ini meringankan. Apalagi kondisi di saat kita sedang berpuasa. Ya, tentunya ini harus kita persiapan fisik kita kalau kita mau melakukan mudik. Ya, bagi saudara-saudara yang akan melakukan pulang yang jaraknya cukup jauh, melewati lautan, melewati daratan yang cukup jauh, maka harus mempersiapkan fisik, ya, sejauh mungkin. Ya, stamina yang disiapkan, apakah meminum suplemen, mengatur waktu istirahat di waktu malam sebelum melakukan perjalanan. Dia harus menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga, yaitu di dalam perjalanan tentunya ada kehati-hatian kita. Ya, apalagi kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, maka harus ada kehati-hatian. Dan dalam agama kita, kehati-hatian merupakan bagian dari salah satu anjuran kita untuk menghindari berbagai macam sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir barangkali, ya, setelah kita bersampai di tempat tujuan kita mudik, apakah di kampung kita, di desa kita, di tanah kelahiran kita, ya tentunya kita memanfaatkan waktu mudik itu dengan sebaik-baiknya. Ya, waktu mudik itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan membangun silaturahmi dengan
keluarga kita, apakah orang tua kita, saudara kita, ya, karena ini bagian dari anjuran agama. Gitu. Jadi saya rasa hal yang terpenting tadi adalah kita memperbaiki niat kita ketika kita melakukan mudik. Yang kedua, mempersiapkan fisik. Kemudian berusaha tetap menjaga ibadah kita dalam perjalanan. Ibadah kita dalam perjalanan jangan sampai itu menggugurkan ibadah kita, ya. Karena rugi kita sudah di bulan puasa kemudian ibadah kita terlalaikan. Jadi yang terakhir itu ketika sampai di tujuan tentunya kita memanfaatkan momen silaturahmi ini dengan keluarga-keluarga kita untuk kemudian mempererat tali silaturahmi. Ya, kalau kepada kedua orang tua tentunya kita memohon ampun dan keridhaan, meminta maaf kesalahan-kesalahan kita. Ya, saya rasa demikian dulu. Nanti kita bisa sisi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Bisalah Ramadan, tema tentang mudik sudah dipaparkan oleh Ustadz Suwandi. Mungkin satu saja pertanyaan karena kita terbatas oleh waktu. Kira-kira Pak, apakah orang yang mudik tergolong musafir bisa membatalkan puasa atau bagaimana Pak? Itu saja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mudik itu kan dia tergolong berarti dia dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan itu disebut sebagai musafir. Musafir itu orang yang dalam perjalanan. Ya. Jadi ada beberapa keringanan yang diberikan dalam agama. Bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia dalam perjalanan atau safar, maka dia boleh membatalkan puasanya, membuka puasanya, ya, dengan catatan kemudian kalau dia tidak mampu dia boleh membuka sebelum waktunya dia sudah berbuka, maka puasanya berarti batal. Tetapi kemudian setelah Lebaran nanti dia wajib untuk mengganti puasa yang dia batalkan. Itu ya, ada keringanan. Kemudian dari sisi sholat, kita bisa menjamak sholat zuhur dan asar, kemudian sholat maghrib dan isya. Kecuali sholat subuh tidak boleh dijamak, ya, karena dia terpisah sendiri. Tidak boleh dijamak. Asar dengan zuhur, maghrib dengan isya. Boleh kita lakukan. Tergolong musafir, ya iya, musafir karena kita perjalanan. Gitu. Ya. Kita bagian dari orang yang sementara dalam perjalanan. Jadi saya kira demikian. Baik Ustadz. Alhamdulillah. Mungkin ada sedikit tambahan lagi Ustadz. Mungkin di akhir-akhir Ramadan kebanyakan di wilayah kita mereka sudah membatalkan puasa di akhir-akhir Ramadan. Biasa mereka sudah melihat hilal lah atau sudah Lebaran lah. Kira-kira bagaimana pandangan Ustadz? Iya, iya, baik. Ini memang satu fenomena yang sering terjadi, ya. Sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Ya. Sebenarnya kalau kita merujuk di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, itu di situ jelas sekali bahwa walitukmilul iddata walitukabbirullah. Jadi perintah itu adalah sempurnakan jumlah bilangan puasamu. Menyempurnakan itu boleh 29, boleh 30. Tidak ada puasa setengah. Ya, tidak ada puasa setengah. Setengah hari itu tidak ada, ya. Jadi sempurnakan, tetap full satu hari. Apa dia 29 atau 30. Jadi bagi saudara-saudara kita yang hari ini mungkin tengah hari merasa sudah ada bulan, sudah melihat, padahal tidak punya kemampuan melihat, ya. Ini barangkali boleh kita mengintrospeksi diri, memperbaiki diri atas keterbatasan ilmu pengetahuan kita, ya. Para ulama kita itu sudah meneliti, ya, meneliti melalui teropong dan lain sebagainya. Saya lihat di berita sekarang itu bahwa di BIN itu Badan Informasi itu Antariksa itu sudah memprediksi, ini baru prediksi, ya, bahwa Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 21. Dengan prediksi melihat kita. Itu baru prediksi, ya, kita belum, tapi kita tetap iktibar menunggu pengumuman Menteri Agama. Itu yang lebih aman, saya rasa. Kita cari aman, ya. Kita cari aman, jangan kita cari gara-gara lah.
Karena kita tidak punya ilmu di bidang itu, para ulama meneliti pakai ilmu, kita tidak. Jadi mereka melihat itu dengan perhitungan, dengan royatul hilal, kemudian hisab, dan lain sebagainya, melalui metode-metode itu. Kita sami'na wa ata'na saja saya rasa. Mungkin. Jadi bagi saudara-saudara kita, ya dirubahlah. Janganlah kita berpuasa setengah hari, itu puasanya anak-anak ya. Kita rubah. Ya. Saya rasa demikian. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Baik sahabat Bisalah Ramadan, untuk mengingat arus mudik, untuk kawan-kawan atau sahabat-sahabat Bisalah Ramadan yang sedang mudik, tetap hati-hati, selalu fokus di perjalanan. Semoga sampai di keluarga masing-masing dengan selamat. Kemudian untuk Bisalah Ramadan, pada akhir Ramadan mungkin Ustadz Syarif sudah menjelaskan minggu kemarin. Kalau sudah membatalkan berarti sudah masuk 1 Syawal. Sedangkan kalau Lebaran tidak mungkin ada Lebaran di 2 Syawal. Kalau membatalkan puasa, orang bilang sudah ada hilal, berarti sudah masuk 1 Syawal. Tetapi pas Lebaran ikut pemerintah di tanggal 2 Syawal. Jadi sahabat Bisalah Ramadan, lebih baik kita ikut anjuran pemerintah agar tidak ada kesalahan. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mungkin ada sedikit kesimpulan Ustadz sebelum diakhiri waktu. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita sudah masuk di 21 Ramadan ya. 21 Ramadan. Bagi saudara-saudara kita ya tentu sudah masuk 22. Tapi ini tidak menjadi persoalan. Yang menjadi hal terpenting adalah mari kita tetap menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita ya. Ibadah kita di bulan suci Ramadan, di hari-hari terakhir ini ada anjuran dari baginda Rasul, kita lebih banyak beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya ada aktivitas keduniaan kita, apakah mengecat rumah dan lain sebagainya, itu kita tinggal mengatur bagaimana antara hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita dan rumah kita. Kemudian tadi sudah disinggung berkaitan dengan saudara-saudara kita yang mudik, yang pulang kampung, ya silakan kita doakan fi amanillah semuanya sehat-sehat walafiat sampai ke rumah, sampai kepada kedua orang tua. Hati-hati di jalan, tetap menjaga stamina, tetap menjaga. Baik sahabat Bisalah Ramadan, saya akhiri. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbuna wa Rabbul Malaikati
من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا